Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 176, Pertempuran Kota Kekaisaran 8. Tidak bisa tinggal di sini lagi. Huang Xiaolong mengulangi dengan sedikit kerutan di dahinya. Kepala pemilik penginapan itu menunduk dengan bingung, lalu tiba-tiba berlutut di hadapan Huang Xiaolong. Tuan Muda Huang, maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu tinggal di penginapanku lagi, aku. Karena bangsawan muda tak berperasaan. Huang Xiaolong menyela sambil menatap pemilik penginapan, mengajukan pertanyaan dengan nada dingin. Pemilik penginapan itu menegang ketika mendengar nama itu, tetapi dia tidak membenarkan atau membantah. Namun, diam berarti pasrah. Kau takut pada bangsawan muda tak berhati, tapi kau tidak takut pada kami. Mata Fei Hao menyipit dingin dengan ancaman saat niat membunuh sekilas melintas. Kalau begitu, aku akan mengakhiri hidupmu sekarang. Fei Hao menyatakan dan bersiap untuk menepati janjinya. Baik Zhao Su maupun Yu Ming juga memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Namun Huang Xiaolong mengangkat tangannya untuk menghentikan Fei Hao. Pemilik penginapan itu bersujud sambil memohon kepada Huang Xiaolong, Tuan Muda Huang, tolong ampuni saya. Saya tidak punya pilihan lain. Saya terpaksa melakukan ini. Melihat pemilik penginapan itu membenturkan kepalanya ke tanah berulang kali, Huang Xiaolong berkata kepada Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hao, kami akan pergi. Dia tahu pemilik penginapan bukanlah orang yang bersalah dalam masalah ini. Siapapun yang menghadapi tekanan dari seseorang seperti bangsawan muda yang tak berperasaan akan memilih jalan yang sama. Sebelum pergi, Huang Xiaolong menyuruh Fei Hao untuk melunasi uang akomodasi 10 hari terakhir. Melihat Huang Xiaolong bersedia pergi, pemilik penginapan kembali bersujud penuh terima kasih saat dia melihat keempat sosok itu berjalan pergi. Di luar penginapan, Huang Xiaolong memandangi jalanan yang ramai dan makmur. Pejalan kaki berlalu lalang sementara kereta kuda bergerak dalam satu barisan panjang yang tampak seperti seekor naga. Ia menoleh ke arah 3 orang di belakangnya sambil tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kita harus tidur di jalanan malam ini. Huang Xiaolong berasumsi hasilnya akan sama di penginapan atau restoran lain, tidak ada tempat yang berani berbisnis dengannya. Bangsawan muda tak berperasaan ini benar-benar bertindak cepat. Cahaya tajam bersinar di mata Huang Xiaolong. Tuan muda, bagaimana kalau aku pergi ke Yao Manor? Zhao Su bertanya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, tidak sekarang. Karena bangsawan muda yang tidak berperasaan itu bergerak, maka Huang Xiaolong akan mempermainkannya. Jika dia langsung menghancurkannya sampai mati, apa asyiknya? Terlebih lagi, keluarga Yao memiliki fondasi lebih dari 2000 tahun, akarnya sangat dalam. Sangat mungkin mereka memiliki ahli alam Sein yang menjaga Yao Manor, dan mungkin bahkan lebih dari satu ahli alam Sein. Untuk saat ini, Huang Xiaolong tidak ingin memperlihatkan kekuatan Zhao Su. Aku harus mengatur agar ibu, ayah, dan yang lainnya berangkat lebih awal dari yang direncanakan, pikir Huang Xiaolong. Untuk mencegah terjadinya hal buruk, sebaiknya bawa keluarga Huang ke kota kekaisaran. Dengan perlindungan Zhao Su dan Yu Ming, keselamatan mereka tidak akan menjadi masalah. Sebagai kesimpulan, Huang Xiaolong memutuskan bahwa setelah pertempuran kota kekaisaran berakhir, dia akan membeli tempat di kota kekaisaran dan mengatur untuk memindahkan keluarganya dari kerajaan Luotong. Meninggalkan penginapan, kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang berjalan-jalan di sepanjang jalan, menikmati pemandangan malam kota kekaisaran Duanren. Sekitar 1 jam berlalu dan mereka berempat kembali ke lapangan Duanren. Setelah menemukan tempat, keempatnya duduk dalam posisi meditasi, mengatur napas sambil menunggu pagi tiba. Waktu berlalu dan malam berganti menjadi cahaya pagi. Jumlah orang yang datang ke lapangan Duanren bertambah perlahan seiring berjalannya waktu. Kelihatannya jumlah orang semakin banyak dibandingkan hari kedua. Hampir setiap patriark dari keluarga besar dan kecil di kota kekaisaran hadir, dan kerajaan-kerajaan di dekatnya berbondong-bondong datang untuk menyaksikan pertempuran hari terakhir. Setiap inci persegi tanah di luar arena pertempuran dipenuhi orang. Ketika para pengawal istana sudah berada di posisi menjaga perimeter arena pertempuran, Huang Xiaolong tiba dan menjadi orang pertama yang masuk. Ia berjalan menuju kursi yang sama yang telah didudukinya selama 2 hari terakhir sementara Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hao menunggu di luar bersama kerumunan lainnya. Hari ini, hanya ada 10 orang yang bertarung, dan Huang Xiaolong tiba lebih awal daripada 9 peserta lainnya. Area arena pertempuran benar-benar kosong. Baik Duan Wuhen, para menteri, maupun peserta lainnya tidak datang lebih awal dari Huang Xiaolong. Dengan demikian, Huang Xiaolong menjadi pusat perhatian karena dialah satu-satunya orang di dalam. Kerumunan yang berkumpul semakin besar dan ribut, berbicara dan menatap tajam ke arah Huang Xiaolong. Tentu saja, semua diskusi mereka terutama beralih-alih seputar siapa yang akan memenangi tempat pertama tahun ini.
Tetapi sekali lagi, topik ini terus-menerus dibahas selama beberapa hari terakhir berturut-turut, namun semangat yang meluap-luap itu malah semakin membara dengan intensitas yang semakin meningkat. Beberapa saat setelah Huang Xiaolong duduk, Cui Li tiba dan berjalan memasuki area arena. Melihat Huang Xiaolong, Cui Li sempat ragu sejenak, tetapi kali ini, dia tidak lagi duduk di samping Huang Xiaolong. Sebaliknya, dia memilih kursi kosong lain yang berjarak sekitar 30 meter dari Huang Xiaolong dan duduk. Melihat ini, Huang Xiaolong tersenyum kecut dalam hatinya. Jelas, karena tekanan dari bangsawan muda yang tidak berperasaan, wanita ini harus menjaga jarak tertentu darinya. Meskipun begitu, Huang Xiaolong tidak keberatan. Lalu, orang berikutnya yang datang adalah Yang Gang. Dan hal pertama yang diperhatikan Yang Gang adalah jarak Cui Li dari Huang Xiaolong. Melihat kejadian ini, Yang Gang dengan bangga berkata pada dirinya sendiri sambil berjalan ke kursi kosong di sebelah Cui Li. Dengan sengaja menutupi wajah Huang Xiaolong dari pandangan Cui Li, dia mencondongkan tubuhnya ke dekat Cui Li dan berkata, "Lier, kamu terlihat cantik hari ini." Cui Li mengenakan gaun panjang berwarna ungu, menonjolkan kecantikan polos dan pesona tersembunyinya. Sedikit kekhawatiran di matanya hanya menambah pesonanya. Dia memang tampak cantik. Cui Li menatap Yang Gang dengan tatapan dingin, lalu berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju tempat duduk kosong lainnya yang jaraknya belasan meter. Diperlakukan seperti ini, Yang Gang berdiri di sana sambil tampak malu, api kemarahan menyala-nyala di matanya. Pelacur murahan ini, akan tiba saatnya dia akan membuatnya berlutut di depannya, memohon padanya untuk mengambil dan memperbudaknya. Dalam waktu singkat itu, Xie Putih, Pang Yu, Dai Sani, dan yang lainnya tiba satu demi satu. Dengan itu, semua 10 teratas hadir. Ke-10 orang itu tiba, tetapi panggung utama masih kosong. Beberapa saat kemudian, Duan Wuhen dan sekelompok menteri muncul, lalu masing-masing mengambil tempat. Cheng Jian berdiri di depan panggung utama, menyatakan peraturan yang harus diperhatikan oleh setiap peserta sebelum akhirnya mengumumkan dimulainya kompetisi hari itu. Dalam kelompok yang beranggotakan 10 orang, 5 orang maju untuk melakukan pengundian. Lawan pertama yang dihadapi Huang Xiaolong adalah Yang Gang. Yang Gang. Ketika Huang Xiaolong membaca nama yang tertulis di tongkat itu, dia tertegun sejenak. Lalu, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Bahkan Yang Gang terkejut melihat lawan pertamanya hari itu adalah Huang Xiaolong. Pada saat berikutnya, cahaya kejam bersinar di matanya, dia telah menunggu pertempuran ini selama 2 hari, akhirnya tiba. Namun, Huang Xiaolong dan Yang Gang harus menunggu, karena mereka berada di kelompok 3. Pertarungan pertama adalah antara Cui Li dan Jin Deseng, sedangkan pertarungan kedua adalah Xie Putih melawan Han Dong. Kelompok keempat adalah Pang Yu melawan Jiang Damin, dan kelompok terakhir adalah Dai Sani melawan Hu Xi. Ketika daftar itu keluar, semua orang di luar arena pertempuran menjadi riuh. Diskusi terdengar di mana-mana dalam upaya untuk memprediksi hasil dari masing-masing kelompok. Yang paling banyak dibicarakan tidak lain adalah pertarungan Huang Xiaolong versus Yang Gang, dan juga yang paling banyak diperdebatkan dengan setengahnya mendukung Huang Xiaolong sementara setengahnya lagi menganggap Yang Gang akan menjadi pemenangnya. Di panggung utama, Duan Wuhen mengetuk pelan sandaran tangan sambil berbicara dengan Cheng Jian. "Cheng Jian, apa pendapatmu tentang pertarungan Huang Xiaolong dan Yang Gang?" Kekaisaran Duan Ren tidak ikut campur dalam susunan pertarungan hari ini, jadi ketika Huang Xiaolong menyebut nama Yang Gang, dia benar-benar terkejut. Cheng Jian ragu-ragu, orang ini tidak tahu bagaimana cara menilai. Jika sebelumnya dia pasti akan memilih Yang Gang sebagai pemenang di antara keduanya, tetapi sekarang dia jadi sulit menentukan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Pada saat ini, seorang jenderal di samping Duan Wuhen berbicara, siapapun yang dikatakan oleh Yang Mulia Pangeran kedua akan menang, maka orang itu akan menang. Duan Wuhen tersenyum tipis mendengar kata-kata itu.